Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok B10. Saya Aulia Vidya Maulidia, NIM 23 2019 018. Saya Elsa Fakirana Herunisa, NIM 23 2019 156. Saya Winda Aulia Permatasari, NIM 23 2019 194. Saya Riandari Panintia, NIM 23 2019 179. Saya Raihan Gilang Ramadan, NIM 23 2019 195. Peluang usaha kuliner bisa dikatakan sebagai peluang usaha yang sangat strategis dan memiliki prospek yang sangat bagus jika direncanakan dengan baik dan benar. Bisnis makanan atau kuliner merupakan salah satu bisnis yang saat ini berkembang pesat dan memiliki potensi berkembang yang cukup besar. Sudah banyak pelaku usaha yang meraup keuntungan dari usaha kuliner ini. Melihat situasi dan kondisi bisnis kuliner di Salatiga dan sekitarnya, yang belum tersedia restoran dengan menawarkan pelayanan serupa, yaitu bisnis yang mengusung konsep futuristik, maka hal tersebut menjadi peluang bisnis yang besar. Pangsa pasar yang besar bagi milenial di kota Salatiga menjadi hal yang sangat penting. Penerimaan negara dari sektor perpajakan sangat besar bagi pembangunan suatu negara, sehingga dapat berkontribusi bagi pembangunan negara Indonesia untuk lebih maju sesuai dengan cita-cita negara. Halloween Resto merupakan usaha berbentuk CV yang bergerak di bidang kuliner. Pelayanan pada usaha ini menerapkan konsep futuristik, karena dari proses pemesanan hingga pembayaran dilakukan langsung oleh pelanggan sendiri, melalui sebuah mesin yang disediakan, dan terhubung langsung ke bagian dapur, sehingga pesanan langsung diproses. Selain itu, pesanan pelanggan akan diserahkan menggunakan meja berjalan. Demi menjalankan usaha bisnis yang berkelanjutan, Halloween Resto berusaha untuk menjalankan beberapa kebijakan, seperti penggunaan alat dan bahan yang ramah bagi lingkungan, serta juga bagi kesehatan. Selain itu, Halloween Resto mengenakan tarif kepada pelanggan, jika pelanggan enggan untuk menghabiskan makanan yang telah mereka pesan. Diharapkan dengan adanya kebijakan ini, dapat memberikan dampak kepada pelanggan berupa kepedulian mereka kepada lingkungan serta orang lain. Jenis produk makanan yang akan Halloween Resto jual merupakan makanan khas Nusantara seperti rendang, laksa, soto Makassar, dan lainnya. Karena kota Salatiga memiliki predikat sebagai Indonesia Mini jika ditinjau dari segi kemajemukan masyarakat yang berada di kota Salatiga. Untuk harga yang ditawarkan kepada pelanggan untuk makanan berada pada kisaran Rp25.000 hingga Rp50.000 dan untuk minuman berada pada kisaran Rp5.000 hingga Rp25.000. Harga tersebut merupakan harga yang cukup standar bagi masyarakat. Selain menjual makanan untuk dine-in dan take-away, Halloween Resto juga menjual makanan berupa frozen food. Frozen food memberikan banyak manfaat bagi pelanggan yang tidak dapat datang ataupun ingin mencoba menu Halloween Resto. Mereka dapat mencoba menu Halloween Resto walaupun dari kejauhan. Namun, tidak semua menu tersedia dalam frozen food. Hanya rendang, gudeg, dan pangsit rambutan isi udang keju. Halloween Resto akan didirikan di lokasi yang strategis, yaitu berada di Jalan Diponegoro nomor 1 hingga nomor 3, Kota Salatiga. Sehingga bisnis dapat dengan mudah dijangkau oleh semua konsumen. Halloween Resto akan didirikan di atas lahan seluas 250 meter persegi dengan luas bangunan sebesar 200 meter persegi. Untuk operasional Halloween Resto yaitu selama 12 jam. Yaitu mulai dari pukul 11 siang hingga pukul 11 malam. Dengan mempertimbangkan lokasi yang dipilih, serta jam pelayanan yang diberikan, maka diperkirakan bisnis ini akan mendapatkan omset bulanan kurang lebih sebesar Rp45 juta. Dalam pemenuhan sumber daya, bisnis ini akan dibantu oleh beberapa supplier, yaitu untuk memenuhi bahan baku yang akan dibutuhkan agar mendapatkan produk yang berkualitas demi menjaga kepuasan pelanggan. Selain itu, operasional bisnis ini memerlukan beberapa teknisi, kurir makanan, dan pegawai. Proses produksi, perusahaan melibatkan pengolahan bahan baku menjadi produk yang siap untuk ditawarkan kepada pelanggan. Media sosial
pamflet, baliho, serta media partner menjadi sarana untuk mempromosikan bisnis Halloween Resto. Penjualan produk dalam bisnis ini terdapat 3 cara, yaitu dine-in atau makan di tempat, take away, dan delivery order. Untuk penjualan produk melalui delivery order akan dilayani oleh jasa kurir makanan. Bisnis ini memperoleh pendanaan melalui modal sendiri, bank, serta dari investor. Bentuk usaha dari bisnis Halloween Resto yaitu Kommanditer Vennootschap atau CV. Alasan dari Halloween Resto memilih bentuk usaha CV karena bentuk usaha CV mudah mendapatkan modal karena akan lebih dipercaya oleh pihak perbankan. Bentuk usaha CV mudah untuk berkembang karena dapat dikelola oleh siapa saja sehingga menjadikan bentuk usaha ini tepat untuk bisnis baru yang membutuhkan pendanaan. Selain itu, untuk bentuk usaha bisnis CV ini, risiko serta kendala yang dihadapi dapat menjadi tanggung jawab bersama dengan bantuan seorang pemimpin agar meraih tujuan secara bersama-sama. Rencana sumber pendanaan Halloween Resto yang pertama berasal dari modal pribadi. Pendanaan bisnis ini tidak lepas dari dana yang diberikan oleh pemilik Halloween Resto yang mana akan menjadi modal awal bisnis ini. Dana yang terkumpul nanti akan digunakan untuk kebutuhan operasional bisnis seperti sumber daya yang dibutuhkan, membeli peralatan, membeli perlengkapan, dan bahan baku yang berkualitas. Sumber pendanaan yang kedua berasal dari hutang bank. Halloween Resto melakukan pinjaman kepada pihak bank untuk menambahkan modal awal. Dana ini nanti akan digunakan untuk memenuhi keperluan Halloween Resto dalam menjalankan bisnis serta untuk pembangunan awal. Sumber pendanaan yang ketiga berasal dari investor. Investor akan menjadi salah satu dari beberapa pilihan sumber pendanaan awal untuk pendirian bisnis Halloween Resto ini. Halloween Resto yakin akan mendapatkan pendanaan awal oleh investor dikarenakan prinsip kepercayaan dan model bisnis yang dijalankan akan berbeda dari bisnis yang lain, sehingga investor dapat tertarik untuk menanamkan modalnya. Rencana sumber pendapatan Halloween Resto yang utama berasal dari penjualan atas produk yang ditawarkan berupa makanan dan minuman di resto. Selain sumber pendapatan utama, Halloween Resto juga memiliki pendapatan lain-lain berupa penjualan frozen food. Berdasarkan bisnis yang dijalankan, terdapat beberapa aspek perpajakan seperti pajak pusat dan pajak daerah. Untuk pajak pusat, contohnya ada pajak penghasilan final atau PPh final, dan untuk pajak daerah ada pajak restoran dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pada umumnya. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat provinsi maupun daerah tingkat kabupaten dan kota. Penghasilan atas penjualan produk Halloween Resto termasuk sebagai objek pajak final dengan kategori PPh final atas penghasilan tertentu lainnya. PPh tersebut diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan besaran tarif untuk Halloween Resto telah diatur di dalam peraturan tersebut. Maka dari itu Halloween Resto wajib hukumnya untuk membayarkan pajak atas penghasilan yang mereka peroleh. Terlebih lagi, dikarenakan bisnis Halloween Resto berbentuk badan usaha, maka Halloween Resto diklasifikasikan sebagai subjek pajak atas PPh final atau pajak penghasilan final. Aspek perpajakan yang pertama berdasarkan pajak daerah yaitu pajak restoran. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 Pasal 9 menerangkan bahwa pajak restoran merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli. Tarif pajak yang dikenakan sesuai dengan tipe restoran berdasarkan omset yang diperoleh tiap bulannya. Nah, dalam bisnis Halloween Resto ini, subjek pajaknya adalah konsumen Halloween Resto, sedangkan objek pajaknya adalah penjualan dari makanan di Halloween Resto. Aspek perpajakan yang kedua berdasarkan pajak daerah yaitu pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan atau PBB P2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2013 menerangkan bahwa PBB P2 merupakan pajak yang dipungut
pungut atas kepemilikan, penguasaan, dan atau manfaatan atas bumi dan atau atas bangunan. Untuk tarifnya yaitu sebesar 0,1% untuk objek pajak dengan NJOP sampai dengan 1 miliar, serta tarif sebesar 0,2% untuk objek pajak dengan NJOP lebih dari 1 miliar. Untuk subjek pajak dalam PBB 2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sehingga subjek pajak Halloween Resto adalah badan yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan sebagai tempat menjalankan usaha. Untuk objek pajaknya yaitu bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Untuk objek pajak dalam Halloween Resto adalah bangunan yang digunakan untuk menjalankan usaha dan proses bisnis.